Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Irin Budian SPD MPD selaku tutor dari mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan. Nah, pada sesi kedua ini ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan atau jelaskan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang sebagian dari materi mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan. Nah, materi-materi berikut ini yang perlu saya jelaskan di antaranya yang pertama adalah pendidikan karakter, macam-macam karakter peserta didik, kepramukaan, kegiatan pramuka dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, yang pertama yang perlu saya jelaskan tentang pendidikan karakter. Nah, apa sih yang dimaksud dengan karakter? Nah, tentu kita, kalian, atau semuanya manusia ini yang ada di sekitar kita tentu memiliki karakter. Ada yang sama, juga ada yang tidak sama. Nah, kalau kita mau tahu tentang karakter itu, kalau kita memiliki sifat emosi, pemarah, atau baik, rendah hati, punya rasa toleran, nah itu termasuk bagian dari karakter. Nah, karakter ini bisa jadi datang secara alami karena mungkin faktor genetika, faktor keturunan. Kalau orang tuanya baik, jujur, bertanggung jawab, maka anaknya pun begitu. Nah, itu secara alamiah. Tapi juga ada juga yang berproses atau dibentuk melalui proses, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun di lingkungan keluarga. Nah, adapun pengertian karakter menurut pusat bahasa Diknas adalah karakter itu adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Artinya bahwa karakter mengacu pada serangkaian sikap atau attitude, perilaku behavior, motivasi atau motivation, dan keterampilan skill. Kalau John Sway itu mengatakan bahwa hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran pendidikan budi pekerti di sekolah. Artinya bahwa karakter ini sangat penting, maka yang bisa membentuk sebuah karakter itu adalah lingkungan sekolah. Nah, kalian mahasiswa sebagai calon guru, ya tentunya yang paling utama nantinya sebagai seorang guru itu adalah bagaimana kalian membentuk karakter peserta didik. Kalau karakter peserta didik kalian itu sudah dibentuk sebaik mungkin, maka apapun tujuan kita dalam mengajar itu pasti bisa tercapai dengan baik. Nah, apa tujuan dari pendidikan karakter? Itu yang pertama adalah membentuk manusia berkarakter unggul. Artinya bahwa kalau siswa atau seseorang yang memiliki karakter yang baik, maka dia akan menjadi seseorang yang unggul. Nah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang memang seorang pemimpin, itu yang pasti punya karakter yang baik. Atau terlepas dari apapun, mungkin pejabat segala macam itu karakternya kurang baik, paling tidak dia bisa mencapai itu karena dia punya karakter yang sangat baik. Yang kedua adalah mengembangkan potensi diri. Yang ketiga menanamkan nilai-nilai luhur. Yang keempat menciptakan generasi penerus bangsa. Kemudian yang kelima menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan yang terakhir itu menumbuhkan kemampuan bertindak positif. Nah, itu tujuan dari pendidikan karakter. Ya, bisa dipahami saudara-saudara semua? Ya. Selanjutnya itu tentang bagaimana cara atau bagaimana strategi dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter, terutama di lingkungan sekolah. Itu yang pertama, memberikan contoh yang baik untuk siswa. Tentu seorang guru itu digugu dan ditiru. Maka kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik kalau kita mau membentuk karakter anak didik kita. Yang kedua, itu memberikan pesan moral pada setiap pengajar pelajaran. Yang ketiga, mengajarkan sopan santun. Lalu keempat, berbagi pengalaman inspiratif. Kalau ada pengalaman yang baik atau kisah-kisah
kisah-kisah orang lain yang memang baik, maka itu diceritakan oleh peserta didik. Ya, kalau mau memang betul-betul membentuk karakter peserta didik. Yang kelima adalah literasi sekolah. Mengajak siswa untuk membaca kisah-kisah dongeng, ya, cerita-cerita film, yang pasti dalam sebuah cerita pasti ada pesan yang disampaikan di sana. Nah, pesan itulah yang membentuk karakter dari peserta didik. Kemudian yang keenam adalah mengenalkan tata tertib sekolah dan mematuhinya. Dan yang terakhir adalah kegiatan kepramukaan. Nah, kegiatan permukaan ini juga termasuk dalam pembentukan karakter. Ada banyak pembelajaran yang bisa siswa dapatkan untuk membentuk karakternya. Ya, itu salah satu bagian cara dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Kemudian apa sih macam-macam karakter peserta didik? Ada 3 poin. Ada moral dan etika. Apa saja moral dan etika? Ada religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis. Yang kedua, sosial dan nasionalisme. Apa itu sosialisme? Bagian-bagian apa saja? Itu ada gotong royong, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan sosial. Kemudian personal, kreatif, dan ekspresif. Nah, itu adalah macam-macam karakter peserta didik. Nah, lanjut kita ke kepramukaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pramuka atau kegiatan kepramukaan? Nah, kepramukaan menurut Nasruddin itu adalah setiap pemuda yang aktif dalam kegiatan kepramukaan dan dididik dengan berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, kepramukaan atau pramuka adalah pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, akhlak mulia. Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kalau Jayanti juga menjelaskan, pramuka adalah anggota gerakan pramuka yang terdiri dari anggota muda, yaitu peserta didik, siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Ya, nah ada 3 sumpah pramuka yang disebut dengan Trisatya Pramuka. Nah, mungkin kalian bisa baca sendiri, ya, Trisatya Pramuka sendiri tidak perlu saya jelaskan, dan bisa kalian pahami sendiri atau bisa baca sendiri. Nah, ini juga isi dari Dasa Dharma, ya. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan kepramukaan dalam membentuk karakter? Ya, banyak sekali. Nah, ini ada bagian yang kegiatan dalam membentuk karakter. Yang pertama, acara perkemahan atau jelajah malam. Nah, apa yang didapatkan dalam membentuk karakter? Itu melatih kemandirian, mental yang kuat, disiplin dalam menghadapi tantangan dalam bebas. Kemudian yang kedua, tali temali, ya, sendi atau PBB. Nah, karakter yang didapatkan itu melatih kerjasama, kerja keras, dan disiplin. Kalau yang ketiga, api unggun dan jerit malam, itu menanamkan nilai-nilai luhur seperti menghormati sesama dan mencintai tanah air. Ya, nah itu mungkin sedikit penjelasan dari materi mata kuliah literasi karakter dan kepramukaan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Ya, kalau memang belum memahami, kalian bisa tanyakan. Ya, kalian juga bisa mempelajari referensi-referensi lain seperti modul, buku, ya, atau kalian bisa baca di perpustakaan online universitas terbuka. Ya, mungkin itu penjelasan dari materi pada sesi kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.